Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu bisabri wassalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi mengenai menganalisis keagungan Al-Quran dan tujuan diturunkannya kepada manusia. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Menganalisis keagungan Al-Quran dan tujuan diturunkannya kepada manusia. Menganalisis keagungan Al-Quran dan tujuannya diturunkan kepada manusia, tentunya Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menganalisis keagungan Al-Quran dan tujuan diturunkannya kepada manusia. Al-Quran, pengertian Al-Quran, Al-Quran wahyu ilahi, fungsi Al-Quran, kandungan Al-Quran, Al-Quran sebagai sumber nilai. Sejarah Al-Quran, para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Satu, periode sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyebarkan Islam di kota Mekah. Selanjutnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Maka ini adalah periode sesudah hijrah, yaitu ayat-ayat Madaniyah, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyebarkan Islam di kota Madinah. Pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allazi ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah, surat Al-Mudassir, surat 74 ayat 1 dan 2 dalam Quraisy Shihab 2006. Surat Al-Alaq, surat Makkiyah, surat 19. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad. Kum ba'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan.
Pengertian Al-Quran secara bahasa. Kata Al-Quran berasal dari kata Qura'a, yaqru'u, Quran. Yang berarti bacaan atau yang dibaca. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Surat Yusuf ayat 2. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Nama-nama lain Al-Quran, Al-Huda, yaitu petunjuk seluruh umat manusia. Kisah surat At-Taubah ayat 33. Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Furqan ayat 1. As-Sifa, yaitu sebagai penawar atau obat. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra 82. Az-Zikr, yaitu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Hijr 9. Ar-Rahman, yaitu Rahman. Surat An-Naml 77. An-Nur memiliki arti cahaya. An-Nisa 174. Al-Mau'izah dan Al-Bayan, nasihat dan penerangan. Yunus 57. 55 nama lain dari Al-Quran. Al-Kitab, Al-Mubin, Al-Karim, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Kalam, An-Nur, Ar-Rahmah, Asy-Syifa, Al-Mau'idah, Ar-Ruh, Al-Haq, Az-Zikr, Al-Burhan, Al-Busyra, Al-Mubarak, Al-Ali, Hikmah, Hakim, Muhaimin, Habl, Sirat, Sirat Mustaqim, Al-Qayyim, Al-Qaul, Al-Bas, Naba Adim, Al-Ahsan, Al-Hadis, Mutasyabih, Al-Tanzil, Wah, Al-Arabi, Basair, Bayan, Al-Alam, Al-Haq, Hadi, Al-Ajab, At-Tazkiro, Al-Urwah, Al-Wusko, Al-Sidik, Al-Adl, Al-Amr, Al-Munadi, Al-Busyra, Majid, Al-Basir, Al-Nazir, Al-Aziz, Al-Balak, Al-Qasas, Suhub, Al-Mukarramah, Al-Marfu'ah, Al-Mutaharoh, Al-Wa'id. Wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Pertama, pendidikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk kepribadiannya. Al-Mudassir surat 74 ayat 1 sampai 7. Kedua, pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Al-Ikhlas 112. Ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiah serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Dapat dilihat misal dalam surat At-Takasur, satu surah yang mengecam mereka yang menumpuk-numpuk harta dan terhadap fakir miskin dan anak yatim, serta pandangan agama mengenai hidup bergotong royong. Surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa syiyabaka utahhir, wa ruzza tahjur, wala ta'nu tastasir. Surat Al-Ikhlas, kita lihat di sini surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Mudassir dikatakan, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berkebul atau berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah nama Tuhanmu. Dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
walam yakul serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Isi kandungan Al-Quran, pokok-pokok kandungan Al-Quran. Satu, keyakinan atau keimanan. Ini adalah akidah. Dua, syariat atau peraturan dan hukum atau ibadah dan muamalah. Tiga, janji dan ancaman al-wa'id wal awaid. Empat, akhlak, tingkah laku. Lima, kisah-kisah Nabi, Rasul dan umat-umat terdahulu. Enam, informasi tentang ilmu pengetahuan dan alam gaib seperti adanya jin, hari kiamat, surga dan neraka. Keistimewaan Al-Quran, kita harus mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya. Keistimewaan kitab suci Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman, sebagai informasi kepada setiap umat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Komponen dasar hukum, satu, hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Dua, hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajari disebut ilmu fikih. Tiga, hukum kulukiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajari disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Alaihi wasallam alaihi wasallamu. Sedangkan khusus hukum syara dibagi menjadi dua kelompok, yakni satu hukum ibadah, yaitu mencakup hubungan vertikal atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan hablum minallah, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.